Shalom. Puji Tuhan, bulan kemarin kita sudah selesaikan satu tema khotbah gereja yang kuat jadi berkat. Doa harapan saya sepanjang bulan kemarin kita langsung mempraktekkan arti untuk hidup ini menjadi berkat. Cuma saya mengerti bahwa tantangan kita adalah seperti ini. Bahwa ketika kita rindu menjadi berkat, maka seringkali kita menghadapi yang namanya kesulitan dan tantangan. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa banyak di antara Anda rindu untuk menjadi saluran berkat? Puji Tuhan, tetapi kenyataannya seperti ini. Ketika Anda rindu jadi saluran berkat, Anda merasa, maaf kata, terkhianati dengan kebaikan Anda. Maksudnya gini, Anda nolong orang, itu saluran berkat, amin. Tapi saudara, yang terjadi adalah Anda menolong orang, tapi orang yang Anda tolong itu tidak berterima kasih kepada Anda, tetapi malah melukai Anda. Pengalaman seperti ini bisa terjadi enggak? Beberapa di antara kita rindu melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita menyediakan waktu, kita menyediakan pikiran, kita memberikan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba saja kita merasa apa yang kita lakukan dengan susah payah itu ternyata tidak dihargai. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan seolah-olah itu malah akibatnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Pertanyaanku, kalau Anda sudah capek-capek melayani Tuhan, pelayananmu tidak dihargai, Anda akan putuskan tetap melayani Tuhan atau Anda akan berhenti? Halo? Anda melayani Tuhan dengan tulus, tapi Anda disalah mengerti. Anda tetap pelayanan? Yang benar. Anda sudah memberi, tapi bukannya hal yang baik Anda terima. Anda memberi, tapi yang terjadi adalah malah Anda mengalami banyak kesulitan demi kesulitan. Anda akan tetap murah hati? Itu sebabnya bulan ini saudara-saudara, menyambung dari apa yang sudah kita pelajari bulan kemarin, gereja kuat jadi berkat. Hari ini termasuk sepanjang bulan ini topik kita adalah kita rindu menjadi orang-orang yang punya jiwa besar. Menjadi kuat dan berjiwa besar. Berjiwa besar itu artinya apa? Menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi gesekan, menghadapi luka. Anda tetap punya jiwa besar untuk Anda menjadi pemenang kehidupan. Saya ingin buktikan satu contoh di dalam Alkitab, satu tokoh yang luar biasa, melayani Tuhan dengan segenap hati, mempertaruhkan semuanya untuk Tuhan, dan dia mengalami bukan hal yang mudah. Tapi justru kita akan belajar dari tokoh ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi sama-sama kita akan baca saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 13. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Paulus di kota Listra, hidupnya dan pelayanannya sungguh menjadi berkat. Ada orang yang lumpuh sejak lahir. Tetapi ketika Paulus melihat orang ini, maka oleh kuasa Tuhan Paulus menyembuhkan. Orang yang lumpuh itu bisa bangkit berdiri, bisa melonjak dan bisa berjalan ke sana kemari. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya saudara-saudara? Karena mereka ini adalah orang Yunani, Anda mengerti,
bahwa budaya Yunani itu adalah orang-orang yang mempercayai banyak dewa. Dewa mitologi Yunani yang kita kenal ada namanya dewa Zeus, dewa Hermes, ada yang dewa Apollo, dewa Poseidon, dewa apalagi banyak banget macamnya. Ada puluhan mungkin ratusan dewa. Begitu melihat mujizat yang dilakukan oleh Paulus, maka orang-orang yang ada di Listra waktu itu langsung mereka berkata, ini dewa Zeus, ini dewa Hermes telah turun di tengah-tengah kita. Mereka memuji-muji Paulus dan Barnabas. Tidak cuma itu, mereka memberikan karangan bunga, Alkitab tulis. Tidak cuma sekedar karangan bunga, mereka mempersembahkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dengan satu topik, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang percaya yang punya jiwa besar. Apa artinya sih? Ada 5 hal saya secara singkat saudara-saudara akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama, jiwa besar itu artinya menolak pemujaan manusia dan tetap menjaga kemurnian hati. Paulus Barnabas itu dianggap dewa. Banyak di zaman sekarang yang bukan siapa-siapa malah mengangkat dirinya seolah-olah quote on quote dia adalah dewa. Bahkan banyak orang menganggap dirinya Mesias, Nabi. Tujuannya apa? Ketika orang mulai percaya kepada dia, maka orang itu akan mengeksploitasi, akan memanipulasi. Tujuannya akan mendominasi atau menguasai. Tujuannya semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan lupa, orang-orang Yunani waktu itu sudah memberikan karangan bunga dan mereka juga mempersembahkan banyak hal kepada Paulus dan Barnabas. Ini sebetulnya keuntungan besar dalam hal apapun bagi Paulus dan Barnabas. Tapi saudara-saudara, kalau Anda mencoba melihat respon Paulus, ini respon yang cukup mengejutkan. Yuk kita baca ayat 14 dan 15. Bagaimana respon Paulus dan Barnabas? Ayat 14, mendengar itu bukannya senang, bukannya bangga, bukannya bermegah. Tapi Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara ngerti, budaya pada waktu itu, orang kalau mengoyakkan jubahnya atau pakaiannya, itu menunjukkan kesedihan yang amat dalam. Bukannya senang, dipuji, dianggap dewa, tapi Paulus justru mengoyakkan jubahnya. Artinya apa? Sangat sedih melihat orang-orang ini tidak mengerti, tidak mengenal siapa Allah. Karena mereka pikir mereka ini dewa yang turun dari surga untuk menolong mereka. Paulus tidak gunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Tapi Paulus gunakan kesempatan itu untuk menceritakan Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Gak mudah yang dilakukan oleh Paulus. Coba ketika Anda dipuji setinggi langit, responmu gimana? Yuk kita jujur saudara. Ketika saya dipuji, puji Tuhan, khotbah Pak Petrus hari ini menjadi berkat buat saya. Selesai saya sampaikan khotbah tadi pagi, seorang jemaat WA saya berkata, puji Tuhan khotbah hari ini memberkati saya. Kira-kira kita kalau dipuji, kita cari kredit enggak saudara? Oh saya, persiapan saya persiapan panjang, saya gali Alkitab dalam, PowerPoint-nya menarik, betul? Modern, enggak kuno. Kira-kira saudara kalau Anda dipuji, responmu gimana? Paulus mengajar kita menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Kalau kita dipuji, inilah yang mestinya kita lakukan. Jangan larut dengan pujian, tapi jaga kemurnian hati.
Karena mungkin Anda dipuji, jangan bangga dulu. Mungkin saja orang yang memuji Anda gak ngerti apa-apa. Anda dipuji, main musik bagus, tapi siapa yang memuji? Bukan orang yang bisa main musik, buat apa? Anda bisa melukis dengan bagus, tapi yang memuji siapa? Bukan kurator. Sehingga pujian itu mungkin sebetulnya ya belum tentu yang sebenar-benarnya hebat. Jadi jangan buru-buru kita bangga, menyombongkan diri saudara-saudara. Mungkin juga kita dipuji karena pujian itu belum tentu tulus. Punya agenda tersembunyi. Tadi pagi sekedar joke saudara, intermezzo saudara. Berapa hari yang lalu saya persiapkan khotbah ini, cukup lama saudara, dari siang sampai mungkin sekitar jam 6 sore. Saya selesai semuanya, tiba-tiba dari belakang Bugem ini peluk saya. Wah, romantis banget. Dia peluk dan berkata seperti ini kepada saya. Betapa aku beruntung punya suami kayak kamu. 2 detik kemudian Bugem berkata, tetapi lebih beruntung lagi kamu punya istri kayak aku. Saya semula sudah melambung saudara. Tapi rupanya di balik pujian ada maksud tersembunyi. Ini yang namanya mengambil kredit saudara. Kayaknya memuji, tapi dia menunjukkan ternyata aku ini loh, kamu beruntung loh bisa punya istri kayak aku. Ya ini namanya bercanda saudara. Ya, tapi ya dia beruntung bener kok saudara ya, punya saya. Ya, gak mau kalah saudara-saudara ya. Tapi maksudnya gini, kalau Anda dipuji jangan bangga dulu lah. Siapa tahu orang yang memuji Anda punya agenda tersembunyi. Dan pujian manusia itu labil. Jangan cari pujian manusia. Hari ini orang bisa memuji engkau. Tapi orang yang sama mungkin tidak butuh waktu lama untuk menghujat Anda. Paulus, nanti kita lanjutkan, dipuji. Ini dewa. Mereka tidak cuma memuji, memberikan karangan bunga. Tidak cuma sekedar kasih karangan bunga, mereka mempersembahkan banyak korban kepada mereka. Tapi orang yang sama, di pasal yang sama, hanya ayat yang berbeda. Orang yang memuji kemudian menghujat. Orang yang memberikan karangan bunga ganti menggunakan batu untuk melempari Paulus. Bahkan Paulus diseret karena dianggap mati. Jangan senang dulu kalau orang memuji, karena pujian dari manusia itu labil. Hari ini bisa memuji, besok bisa merajam saudara-saudara. Dan berikutnya, kenapa Paulus menghindari yang namanya pujian? Kenapa dia mengoyakkan jubahnya? Pujian manusia itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Memberikan apresiasi boleh, harus, tapi jangan berlebih. Saya kalau melihat ada seseorang mengerjakan sesuatu dengan bagus, saya selalu memberikan apresiasi. Tapi apresiasi itu harus dalam kadar yang pas, jangan berlebih. Kalau sampai berlebih, nanti ujung-ujungnya bisa pengkultusan. Ada banyak hari-hari ini kita melihat pendeta itu bahkan sudah dianggap sebagai dewa saudara. Apapun yang dikatakan pendeta A itu seolah-olah itu suara Tuhan yang dianggap dipercayai benar adanya. Makanya di media sosial saudara perang terus. Ada pendeta, ada fansnya pendeta ini fansnya pendeta ini. Lalu kemudian ketemu di media sosial geger saudara. Karena merasa kelompoknya yang paling benar. Jangan mengkultuskan seseorang kecuali Tuhan saja. Amin. Yang kedua, belajar dari kisah ini. Berjiwa besar itu artinya apa? Yuk baca ayat 19. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia. Lalu masuk ke dalam kota, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Orang yang memuji, orang yang sama merajam Paulus. Bahkan
membuat Paulus udah habis secara fisik. Namanya dirajam itu akan berhenti kalau sudah mati. Dalam cerita ini, Paulus itu diseret keluar kota karena dianggap sudah mati. Berarti kesimpulannya apa? Secara fisik itu udah habis Paulus, sudah remuk saudara. Karena tidak dilempari dengan kerikil saudara, dilempar dengan batu. Berapa kali dilempari, yang penting sampai dia mati. Itu Paulus mengalami. Namun ketika diseret keluar, ditinggalkan karena dipikir mati, murid-murid mengelilingi, kuasa Tuhan menaungi, maka Paulus bangkit berdiri. Maut tidak berkuasa atas Paulus karena ada perlindungan Tuhan. Maka percayalah, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, selalu ada perlindungan Tuhan atas kita semuanya. Yang percaya katakan, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, jangan takut saudara-saudara. Ada perlindungan Tuhan yang menyertai kita semuanya. Paulus disangka mati, tapi tidak mati. Tapi yang lebih hebat dari poin ini adalah ayat tadi berkata apa? Coba ulangi. Ayat 20, bagian B. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Keesokan harinya, hari ini dirajam, dikira mati, berarti ini tubuh fisiknya Paulus sudah habis saudara. Bengkak semuanya, berdarah semuanya. Tapi gak butuh waktu lama, keesokan harinya. Yo, kira-kira kalau Anda dan saya jadi Paulus, butuh waktu berapa lama untuk bangkit? Seminggu? Masih sakit, masih benjol, masih capek, masih kesel. Orang-orang yang kemarin memuja, ini merajam. Berapa lama saudara? Tapi Paulus hebat menurutku. Kenapa? Keesokan harinya berarti cepat bangkit, cepat pulihnya. Besoknya dia langsung berangkat ke kota Derbe untuk melayani Tuhan. Maka poin kedua kita bisa pelajari. Orang kalau punya jiwa besar, cepat pulih, cepat bangkit. Fast recovery-nya itu luar biasa. Recovery-nya cepat. Kalau saya kaitkan tidak hanya dalam dunia pelayanan. Kadang kita bisa gagal dalam hidup. Pernah ngambil keputusan keliru? Yang pernah boleh angkat tanganmu? Kita merasa kok bodoh banget. Pernah ketipu di medsos? Pernah beli apa? Boro-boro yang Anda pesan datang seperti yang Anda pesan. Beli apa barang tidak datang, uang Anda hilang. Pernah? Penipuan, siapa kena penipuan? Pernah kena? Rasanya kita merasa orang kok bodoh banget ya. Aku S1, S2 kok bisa ditipu ya. Semua orang pernah gagal, banyak orang pernah jatuh. Tapi hari ini belajarlah dari Paulus. Recovery-nya cepat, bangkit dan pulihnya cepat. Enggak usah tunggu waktu lama-lama. Kenapa sih banyak orang tidak segera bangkit dari kejatuhannya? Banyak orang masih tanya-tanya, kenapa ya aku jatuh? Kita gagal, kenapa ya aku gagal? Ya udah, namanya gagal diterima aja faktanya. Belajar dari hal itu, bangkit lagi. Ada yang tidak segera bangkit karena apa? Sibuk cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa ya? Kita yang pencet-pencet sendiri, kita nyalain istri, betul nggak? Ya karena kamu kemarin rewel, aku nggak concern sehingga aku pencet aja. Saya punya teman, dikuras habis rekeningnya. Hanya gara-gara ada undangan, dipikir itu undangan pernikahan orang yang dia kenal. Dia pencet, dia tidak sadar itu berapa waktu kemudian uangnya dikuras saudara-saudara. Dia bisa salahkan orang. Kenapa tidak fokus? Nggak fokus gara-gara dia, gara-gara ini. Kita bisa salahkan, kita bisa cari kambing hitam. Sehingga kita tidak bangkit-bangkit. Ada yang lama bangkit itu karena mikirnya gini. Kalau aku nanti bangkit nek jatuh lagi gimana ya? Udahlah kalau kita tidur jatuh terus kan tidak mungkin jatuh lagi. Betul? Masuk akal logikanya? Kalau Anda jatuh. Kira-kira selama Anda tidak bangkit Anda bisa jatuh enggak?
Nggak bisa, namanya udah jatuh. Tapi apakah kita didesain Tuhan untuk selama-lamanya meratapi kejatuhan dan kegagalan kita? Kita semuanya pernah jatuh, tapi yang membedakan adalah seberapa cepat kita bangkit dari kejatuhan kita. Paulus jatuh atau dalam konteks ini bukan karena kesalahan dia. Dia bisa saja sedih, dia bisa saja marah, dia bisa saja kecewa. Tapi saudara, Paulus cepat pulih. Kenapa cepat pulih? Karena dia tidak punya yang namanya mental korban, victim mentality. Enggak saudara, dia tidak memposisikan dirinya menjadi korban. Orang yang punya jiwa besar tidak akan bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Aku sudah melayani Tuhan, kenapa diperlakukan seperti ini? Dia tidak mengasihani diri secara berlebihan, karena dia udah ngerti melayani Yesus, memberitakan Injil, dia harus siap bayar harga, bahkan siap kehilangan apapun juga. Dia tidak pernah posisikan dirinya sebagai korban. Yang kedua, karena Paulus fokus menyelamatkan jiwa-jiwa, melayani, itu lebih besar daripada fokusnya akan rasa sakitnya. Kalau ditanya apakah dia sakit, percayalah dia benar-benar sakit. Kalau ditanya kalau dia boleh pilih, mungkin dia akan pilih sementara break dulu memberitakan Injil. Kalau dia disuruh memilih, mungkin dia bisa pilih kondisinya biar kondusif dulu. Tapi Paulus berpikir jiwa-jiwa itu lebih penting daripada rasa sakitnya. Makanya dia cepat bangkit dan besok dia sudah melayani Tuhan lagi. Kalau Anda fokusnya kepada kerajaan Allah, Anda tidak akan berlama-lama untuk Anda merenungi kejatuhanmu, kegagalanmu, rasa sakitmu, luka yang Anda alami karena Anda mengasihi dan melayani Tuhan. Yang ketiga, berjiwa besar itu artinya seperti ini. Kalau Anda baca ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Tadi ceritanya Paulus Barnabas pergi ke kota Derbe. Dan di kota Derbe ayat 21 Paulus memberitakan Injil di sana dan memperoleh banyak murid. Tapi yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Lalu kembalilah mereka kemana saudara? Listra, Ikonium dan Antioquia. Anda baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Di Ikonium Paulus itu sudah dilempari batu. Paulus menyingkir. Di ayat yang ke-8 dan seterusnya, di kota Listra Paulus dirajam, bahkan dikira sudah mati. Ini kota melukai Paulus. Ini kota tidak berterima kasih kepada Paulus padahal dia sudah jadi saluran berkat karena melakukan satu mujizat di kota itu. Tapi yang dia dapat apa? Dirajam, tidak dihargai, dilukai. Kalau kita jadi Paulus, mungkin kota Ikonium kita coret. Buat apa kembali ke sana? Ini kota sudah menolak kita. Kalau kita jadi Paulus, Listra coret. Kenapa? Ini kota tidak tahu berterima kasih. Aku sudah melayani. Aku awalnya dikasih karangan bunga. Tapi kemudian tiba-tiba mereka berbalik arah melempari aku dengan batu. Buat apa? Saya tanya kepada saudara. Anda sudah berbuat baik kepada seseorang. Orang itu mengkhianati Anda. Apa yang Anda lakukan? Beberapa di antara kita mungkin ada gesekan dengan seseorang. Apa yang kita lakukan? Apalagi itu mungkin orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita, orang tua kita, mertua, menantu kita. Kalau Anda ada gesekan, apa yang Anda lakukan? Paulus bisa enggak seperti ini? Aku mengampuni Listra. Tapi kalau suruh kembali ke Listra, no way. Bisa enggak? Aku mengampuni cukup. Yang penting aku enggak pahit. Paulus mentalnya itu tidak cuma yang penting aku sudah mengampuni, aku bebas. Tapi mentalitas Paulus adalah tidak cukup dia mengampuni. Tapi dia kembali ke kota itu. Hatinya itu besar sekali. Untuk menerima kembali kota yang pernah merajam dia dengan batu. Yesus berkata,
barang siapa menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Orang sudah melukai kita, tapi Yesus ajar, berikan hatimu untuk dilukai lagi. Makanya ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Petrus itu secara standar sudah naikkan standar yang sangat tinggi. Biasanya orang itu kasih batas itu 3 kali. Petrus sudah kasih berapa kali lipat? 7 kali loh saudara. Tapi Yesus berkata apa? Petrus bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Siap dilukai lagi. Bisa enggak? Siap dirugikan lagi. Anda udah melayani Tuhan dengan tulus, Anda disalah mengerti. Pertanyaanku, Anda akan tetap melayani Tuhan? Kalau Anda tetap melayani Tuhan, gimana kalau nanti disalah mengerti lagi? Anda maju terus? Ataukah Anda berkata, stop. Gereja tidak cuma SCC, amin. Kalau SCC tidak bisa menghargai saya, banyak gereja lain yang menghargai saya. Ataukah kita seperti itu? Orang yang punya jiwa besar, dia tidak mudah luka, saudara-saudara. Paulus tidak menyimpan yang namanya kepahitan. Saya merenung kenapa Paulus kembali ke kota yang telah menyakitinya. Saya percaya bahwa kasih Paulus kepada jiwa-jiwa di Listra itu mengalahkan luka yang dialaminya. Dalam pelayanan, jangan mudah baperan. Kalau ngikuti baperan, saya pun mungkin akan berpikir berkali-kali untuk mengambil pelayanan penggembalaan, saudara. Kita melayani udah dengan tulus, melayani dengan baik, tapi selalu dianggap masih kurang. Kalau saya baperan, saudara-saudara, kami udah dari kemarin-kemarin tinggalkan pelayanan penggembalaan. Dengan sombongnya saya bisa berkata, yang butuh pelayanan saya tidak cuma gereja ini saja. Aku masih diundang kemana-mana untuk pelayanan. Aku masih diundang kemana-mana untuk khotbah. Itu kalau gembala baperan, saudara. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, rasa kasih kepada jemaat jiwa-jiwa itu harus mengalahkan kepada luka yang kita alami. Disalah mengerti, dikecewakan saudara-saudara. Amin. Kalau ada orang mungkin tidak menerima pelayanan Anda dengan baik, saya berkata, lihat yang lain masih mengharapkan Anda menjadi berkat untuk mereka. Saya kalau khotbah ada yang ngantuk kadangkala. Ada yang ngantuk di sini? Nah kalau pertanyaan ini saya yakin tidak ada yang ngantuk. Kalau saya baperan, ada satu orang ngantuk, saya buru-buru mengakhiri khotbah. Itu namanya pengkhotbah tidak punya jiwa besar. Kalau ada orang ngantuk, saya please, kemarin lihat Argentina lawan Verde ya, Tanjung Verde kemarin. Ya saya memaklumi kadang-kadang ngantuk. Ada yang ngantuk? Oh jujur ada. Kalau saya lihat, ngantuk berarti percuma. Saya tidak menarik, saya persiapan khotbah lama-lama ngantuk juga. Kalau ada yang ngantuk, enggak apa-apa. Bukannya saya memperbolehkan saudara. Kalau ada yang ngantuk, saya punya jiwa besar. Untuk saya melihat masih ada banyak orang yang butuh kok. Betul enggak? Toh namanya sudah sepuh, ngantuk ya biasa. Wong saya kalau dengerin seminar kadang-kadang ngantuk kok saudara. Jangan baperan lah. Amin. Melayani Tuhan sama seperti itu. Kena kritik, udahlah. Tidak usah. Percuma, tidak ada orang menghargai aku. Kasih kita kepada Tuhan harusnya melebihi atau mengalahkan luka, gesekan yang kita alami. Kenapa Paulus kembali ke Listra? Karena mungkin pekerjaan Tuhan di Listra buat Paulus belum selesai. Harus tuntas dulu, harus selesaikan dulu. Dan saya percaya bahwa itu menunjukkan bahwa Paulus bisa mengalahkan egonya, keakuannya. Orang kalau sudah dilukai, banyak yang kepati-pati.
Orang kalau sudah dilukai berkata cukup sekali ini saja. Tapi kalau Anda punya jiwa besar, orang mungkin melukai Anda. Tapi kalau kasihmu besar, engkau akan tetap menerima. Bahkan engkau akan tetap mengasihi dia. Engkau akan tetap menyiapkan hatimu untuk dilukai. Sekalipun jangan terjemahkan ini secara ngawur. Ini bukan berarti Anda bersedia dimanfaatkan dan dibodohi lagi. Bukan saudara, dewasalah, bijaklah. Tapi kualitas hatimu itu loh, belajar dari Paulus. Amin. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara? Ayat 22. Atau kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau mengalami seperti Paulus itu sebetulnya siapa menguatkan siapa? Dirajam batu, sekarat. Dan menurutmu kalau orang harus menguatkan, siapa menguatkan siapa? Mestinya orang-orang menguatkan Paulus. Setuju enggak? Please Paulus, ayo semangat lagi, jangan trauma ya. Ayo bangkit Paulus, jangan kecewa ya. Mestinya kan gitu saudara. Tapi ini kebalik menurutku. Sebab ayat 22 berkata seperti ini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid. Di mana saudara-saudara? Di tempat itu. Di mana? Di Listra. Menguatkan para murid. Dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Kan kebalik saudara. Mestinya orang-orang menguatkan Paulus. Paulus memang mengikut Yesus banyak tantangan. Paulus ayo semangat lagi, kan gitu. Tapi ini malah yang menguatkan Paulus. Menguatkan orang-orang di situ. Orang yang punya jiwa besar, maka saya simpulkan seperti ini. Dia selalu menguatkan orang lain walau dia yang harusnya dikuatkan. Ada banyak orang mau jadi saluran berkat nunggu dia siap. Ada banyak orang berkata seperti ini, saya aja masih ngalami ini suruh mikirin masalahnya orang lain. Saya aja masih kurang disuruh bermurah hati kepada orang lain. Saya aja masih sibuk ini, sibuk itu, masih harus disuruh mikirin pekerjaan Tuhan. Saya aja. Mentalitas orang yang punya jiwa besar, harusnya dia memang yang butuh dikuatkan. Tapi dialah yang mengambil inisiatif untuk menguatkan. Itu jiwanya besar. Sebetulnya Abraham bisa berkata kepada Abimelek, ketika minta didoakan supaya Abimelek punya anak. Karena satu keluarga ini, istrinya, gundek-gundeknya, semuanya itu mandul. Minta didoakan Abraham. Abraham kan bisa ngomong, aku sendiri aja berdoa menunggu puluhan tahun belum dikasih anak. Ngapain aku doain kamu? Dan ajaibnya Abraham yang bergumul untuk dirinya sendiri belum dapat. Dia doakan Abimelek punya anak saudara. Kadang-kala kita ini nunggu, kita ngalami dulu, selesai masalah kita dulu baru tolong orang lain. Berapa waktu yang lalu kami doakan seseorang. Dan besoknya saudara-saudara, orang itu telepon saya. Makanya apakah bisa saya telepon? Kemudian ketika ada kesempatan saya bilang silahkan. Orang itu berkata, puji Tuhan kemarin malam saya didoain Pak Petrus. Dan hari ini saya mengalami mujizat. Dalam hati saya berpikir waktu itu dalam perjalanan kami dari luar kota. Kami menggumulkan hal yang sama saudara. Dan saya ngomong ke istri, kalau kita memberkati orang lain. Padahal pergumulannya sama dengan kami. Saya ngomong ke istri, udahlah berarti deket. Sebagaimana Abraham mendoakan Abimelek. Lalu kemudian Abimelek punya anak. Padahal Abraham kan belum. Setelah itu apa yang terjadi? Gilirannya Abraham yang diberkati dengan Ishak.
kami sama. Saya ngomong ke istri, setelah doa kita untuk orang lain dijawab, bahkan kilat jawabannya, saya ngomong ke dia, sebentar lagi giliran kita. Amin. Doa Anda, wah aku dewe belum Pak. Doain dulu. Banyak orang kan gini, Tuhan masalahku beresin sih, nanti baru aku mau pusing dah dengerin curhatan temanku yang punya masalah. Nggak ada kondisi yang ideal dan sempurna untuk kita melangkah. Nggak ada. Melangkah sekarang, saudara. Dalam banyak hal, kami seringkali memberi bukan dalam kelimpahan kami. Kami seringkali dalam hati, oh Tuhan buat aku jadi konglomerat, Tuhan wis tak tutup kabeh Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kami sendiri ngalami banyak kebutuhan. Tapi Tuhan gerakkan kami untuk kami tolong, untuk kami support, untuk kami keluarkan uang kami. Kenapa saudara? Kami tidak tunggu kaya dulu baru kami memberi. Beri sekarang, murah hatilah sekarang. Ini orang yang mentalnya besar. Amin. Kalau orang yang mentalnya kerdil saudara, aduh saudara, semuanya serba dihitung. Semuanya serba ini, serba ini, serba ini. Nggak jalan-jalan nanti. Jalan sama Tuhan itu ya ngegas aja. Amin. Karena ini baker saudara, ngegas aja. Lakukan aja. Ya memang harus berhikmat ya. Tapi jangan karena pertimbangan banyak hal membuat kita nunggu sempurna dulu. Jiwa besar artinya kuatkan orang lain seperti Paulus. Walau dia sendiri yang sebenarnya butuh untuk dikuatkan. Kedewasaan rohani seseorang terlihat dari seberapa banyak hidupnya menorehkan cerita api dalam kehidupan orang lain. Kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau nanti ada orang, ini sebuah perenungan sederhana ya. Kira-kira, ini rodok ngeri sih. Kalau seandainya Anda atau saya mati, berapa banyak orang yang kehilangan Anda? Saya baca sebuah kisah nyata di Cina. Anda baca enggak ini? Seorang anak muda kurang kerjaan menurut saya. Kuras seluruh tabungannya untuk persiapkan kematiannya. Maksudnya apa? Dia pengen tahu kalau saya mati itu respon orang-orang di sekitarku, keluargaku, sahabatku, teman-temanku itu kayak apa. Maka dia sewa I.O. untuk atur seolah-olah dia mati. Gila enggak? Seluruh tabungan dikuras hanya untuk sewa tiongting, berikut peti, karangan bunga, semua I.O. yang mengatur acara dan dia masuk ke peti itu untuk lihat berapa orang yang merasa kehilangan kalau dia mati. Mbak duitnya kasih aku, itu kan yang di pikiranmu? Oh, aku bisa tebak saudara-saudara. Tapi pertanyaan kan sesimpel itu. Kalau saya mati, kira-kira apakah ada orang yang merasa kehilangan? Kalau ada banyak orang kehilangan karena kita sudah tidak bersama dengan mereka. Hidupmu sudah menorehkan banyak cerita ke orang-orang itu. Kelima, terakhir. Jiwa besar itu artinya apa sih? Artinya kita memang siap menghadapi sengsara karena Kristus. Ayat 22 kita lanjutkan. Paulus berkata seperti ini. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus, katakan apa saudara? Harus itu gimana sih? Harus artinya tidak ada pilihan. Harus itu berarti iya memang demikian. Harus mengalami banyak sengsara. Ingat loh, Yesus itu bukan PHP Anda dan saya. Dari awal Yesus itu sudah sepakat dengan kita. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Dari awal Yesus sudah berkata, kalau engkau jadi muridku, dunia akan membenci kamu.
Dari awal Yesus sudah ngomong terus terang kepada kita semuanya. Dari awal kita tahu kalau namanya jadi saluran berkat itu tidak selalu menyenangkan. Dari awal kita sepakat kalau Anda tolong orang, belum tentu orang itu berterima kasih. Orang yang sama mungkin akan menusuk Anda dari belakang. Dari awal kita sepakat kalau melayani Tuhan, mungkin Anda akan mengalami banyak gesekan. Dari awal kita sepakat namanya melayani Tuhan, tantangannya banyak. Dari awal kita sepakat. Paulus menegaskan, memang kita dipanggil untuk mengalami banyak sengsara karena Kristus. Saudara-saudara, mengalami sengsara karena Kristus memang kebodohan bagi dunia. Tapi saya percaya orang yang berani sengsara karena Kristus itu mulia di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, Anda percaya? Anda melayani Tuhan, mungkin manusia tidak menghargaimu. Anda memberi, mungkin manusia tidak ada yang tahu. Anda tolong orang, mungkin orang itu tidak berterima kasih kepadamu. Anda melayani dengan capek, Anda atur banyak hal dalam pelayanan dengan baik dan tidak semua orang bisa menghargai. Tapi saya yakin satu hal, apa yang manusia tutup mata atas apa yang Anda lakukan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Sekecil apapun yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan, firman Tuhan berkata tidak ada yang sia-sia. Jerih lelah kita dalam melayani Tuhan sekecil apapun tidak sia-sia. Makanya saya menutup dengan ini. Jangan pernah cari pujian manusia. Engkau akan kecewa. Pujian manusia itu labil. Tapi kalau kita cari perkenanan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku melayan karena aku mengasihi Engkau. Aku memberi karena aku ingin jadi saluran berkat-Mu. Aku lakukan ini, lakukan itu. Karena memang aku ingin semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Aku percaya satu hal gini kok. Tuhan selalu melihat apapun setetes darah, setetes keringat yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk jadi saluran berkat. Dalam Alkitab ada. Siapa? Anda ingat enggak? Ketika Stefanus dirajam dengan batu, maka Stefanus melihat sebuah penglihatan bahwa anak domba Allah berdiri di sebelah kanan Bapa. Untuk apa? Memberikan standing ovation, memberikan penghormatan, penghargaan kepada Stefanus yang dirajam hingga mati. Manusia tidak melihat, tapi aku yakin satu perkara, Tuhan melihat dan Tuhan menghargai sekecil apapun jerih lelahmu. Anda melayani sesuatu yang tampaknya remeh dan sederhana. Lakukanlah dengan setia, karena Tuhan melihat. Manusia mungkin hanya lihat yang gini-gini loh. Manusia hanya lihat yang di depan. Pelayananmu ketika engkau berdoa, tidak ada yang tahu. Ketika tidak ada orang yang tahu, berkat-Mu itu lebih dan lebih dibandingkan dengan semua yang kelihatan. Karena Tuhan selalu menghargai yang tersembunyi. Betul nggak? Bahkan Yesus mengajar apa? Kalau engkau memberi, tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Sebab Bapamu selalu akan membalas yang tersembunyi. Anda memberi pamer, Anda tidak akan dapat balasan. Balasannya karena sudah Anda cairkan, yaitu pujian dari manusia. Betul nggak? Kita doa tujuannya pamer. Upahnya apa? Manusia menghargai Anda, memuji Anda. Udah berhenti di situ. Tapi kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, manusia tidak melihat, tapi Bapa selalu melihat dan menghargai itu. Makanya salib bagi dunia kebodohan, tapi salib bagi Tuhan adalah kemuliaan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya.